Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arsina Bilazara dari kelas 3E dengan NIM 666140095. Di sini singkat saya mempresentasikan hasil dari analisis saya terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, faktor eksternal, dan juga faktor internal dari Untirta. Di daftar isinya sudah ada visi, misi, tujuan, sasaran, faktor eksternal, faktor internal, dan juga kesimpulan. Yang pertama itu ada visi dari Untirta. Visi dari Untirta sendiri itu adalah terwujudnya Untirta sebagai healthy, integrated, smart, and green atau HITS and Green University menuju PTN berbadan hukum yang unggul berkarakter, berdaya saing global pada tahun 2030. Analisis visi ini menurut saya adalah kalau visi ini tuh sudah sesuai dengan pengertian dari visi itu sendiri, yang mana visi itu berorientasi kepada masa depan. Visi ini tuh juga tuh memberikan gambaran cita-cita strategis dan ideal untuk masa depan perguruan tinggi yang menekankan pada keunggulan, karakter, daya saing, serta aspek kesehatan, integrasi, kecerdasan, dan keberlanjutan lingkungan. Visi ini juga memberikan arahan yang jelas dan inspiratif bagi pengembangan Untirta menuju perguruan tinggi modern yang berdaya saing di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Yang kedua ada misi dari Untirta. Misi dari Untirta sendiri itu ada 3. Yang pertama ada meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Yang kedua ada meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga ada meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Healthy, Integrated, Smart, and Green atau HITS Green University. Analisis misi ini menurut saya bahwasannya misi ini tuh sudah sesuai dengan orientasi dan pengertian dari misi itu sendiri. Penggunaan kata meningkatkan juga menunjukkan adanya tindakan nyata yang hendak dicapai. Misi ini itu jelas berfokus pada aktivitas yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi dari Untirta itu sendiri, secara strategis dan operasional berkelanjutan, inovasi dan integrasi yang sejalan dengan visi institusinya berorientasi pada keunggulan dan daya saing global di tahun 2030. Yang ketiga ada tujuan dari Untirta. Tujuan dari Untirta ini saya ambil dari 3 misi Untirta sebelumnya. Yang pertama ada menghasilkan lulusan Untirta yang bermutu, berkarakter kuat, dan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Yang kedua ada meningkatkan produktivitas dan mutu penelitian serta pengabdian masyarakat serta menghasilkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan juga perkembangan zaman. Yang ketiga itu ada mewujudkan tata kelola perguruan yang efektif, efisien, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip HITS Green atau Healthy, Integrated, Smart, and Green University. Nah, yang keempat ini ada analisis sasaran dari prinsip SMART atau Specific, Measurable, Achievable, Reasonable, dan juga Time Bound. Nah, kalau spesifik ini, sasaran Untirta itu sudah spesifik karena fokusnya itu pada peningkatan mutu lulusan, penelitian, dan juga tata kelola yang jelas dan juga terarah. Yang kedua itu ada Measurable, yang mana sasaran dari Untirtanya itu udah bersifat terukur karena targetnya itu sudah ada seperti peningkatan akreditas, jumlah publikasi, dan juga capaian indikator Green Campus. Yang ketiga itu ada achievable, yang mana sasaran ini tuh dapat dicapai karena sudah disesuaikan dengan kapasitas dan juga sumber daya yang tersedia. Yang keempat ada reasonable. Sasaran itu sangat reasonable banget karena udah sesuai sama kondisi sumber daya yang tersedia dan juga tantangan-tantangan yang ada saat ini, seperti mengikuti perkembangan zaman. Yang kelima itu ada time bound. Sasaran itu punya jangka waktunya sendiri, yang mana pencapaian yang jelas kalau menurut periode Renstra itu sampai 2023. Nah, capaian itu sebagai bagian dari perjalanan menuju visi tahun 2030. Nah, yang kelima ini ada analisis faktor eksternal. Nah, kalau analisis faktor eksternal menurut politik, kebijakan pemerintah itu tuh dapat mendukung pengembangan perguruan tinggi termasuk PTN berbadan hukum. Hal itu bisa menjadi peluang, namun perubahan regulasi dan juga dinamika kebijakan itu bisa juga jadi tantangan. Yang kedua itu ada ekonomi. Kondisi ekonomi nasional dan global dapat mempengaruhi pembiayaan pendidikan seperti UKT atau IP dan juga kemampuan dari masyarakat itu sendiri. Pemulihan ekonomi itu bisa jadi peluang, tapi ketidakpastian akan ekonomi itu juga bisa menjadi hambatan. Itu ada faktor sosial, di mana kesadaran masyarakat itu bisa berpartisipasi pada meningkatnya minat masyarakat terhadap pendidikan berkualitas, sehingga itu dapat meningkatkan daya tarik dari Untirta itu sendiri. Tapi banyaknya perguruan swasta itu juga bisa menjadi tantangan bagi Untirta itu sendiri. Yang keempat itu ada teknologi. Kemajuan teknologi dapat membuka peluang digitalisasi pendidikan dan juga penelitian. Namun, infrastruktur dan kapasitas SDM atau sumber daya teknologi itu masih perlu diperkuat. Yang kelima itu ada demografis, yang mana populasi usia produktif besar dapat memberikan potensi peningkatan dari jumlah mahasiswa itu sendiri. Hal ini juga dapat menuntut adanya diversifikasi program studi sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, yang ketujuh ada yang keenam ada analisis faktor internal. Menurut prinsip 6M atau Man, Money, Machine, Method, Market, dan juga Material. Yang pertama itu dari Man. Untirta itu punya tenaga pendidik dan juga pendidikan yang kompeten. Hal itu dapat meningkatkan kualitas melalui pendidikan secara lanjut maupun pelatihan. Yang kedua itu ada Money. Sumber dana Untirta itu bisa berasal dari pemerintah, UKT, hibah, dan kerjasama dengan lembaga-lembaga eksternal. Yang ketiga itu ada Machine, yang mana fasilitas laboratorium di Untirta itu cukup lengkap, sistem akademiknya juga terintegrasi, dan lingkungan kampus yang menunjang konsep Green Campus. Namun, perlu perluasan dan juga perbaikan fasilitas nih di beberapa lokasi agar maju secara serentak. Yang ketiga itu ada metode, yang mana Untirta itu telah menerapkan SOP standar sesuai dengan kaidah perguruan tinggi dan juga ISO. Tetapi, implementasi di lapangan itu masih menghadapi banyak kendala seperti layanan yang lambat dan ketidaksesuaian antara prosedur dan juga praktik. Yang kelima itu ada market, yang mana saat ini jumlah mahasiswa yang aktif itu cukup besar dan juga dengan dukungan masyarakat dan mitra. Namun, perlu nih adanya peningkatan partisipasi dari program Merdeka Belajar untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Yang terakhir itu ada material, yang mana Untirta itu sudah mengalami ketersediaan bahan ajar, literatur, peralatan, laboratorium, dan media pembelajaran sudah memadai, tapi perlu diperbarui dan ditingkatkan kualitasnya agar relevan dengan standar pendidikan tinggi modern, yang mana hal itu mengikuti perkembangan zaman dari digitalisasi saat ini. Nah, kesimpulannya, visi Untirta itu adalah
menjadi university yang healthy, integrated, smart, dan green, yang unggul, berkarakter, berdaya saing global pada tahun 2030. Misi Untirta itu juga fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan tata kelola perguruan tinggi yang mendukung visi tersebut. Tujuan dan sasaran itu juga dirancang secara spesifik, terukur, realistis, relevan, atau reasonable, dan memiliki batasan waktu yang jelas untuk memastikan pencapaian dari visi itu sendiri. Faktor internal juga adalah sumber daya manusia yang kompeten, pendanaan yang beragam, serta teknologi dan fasilitas yang menunjang. Namun, ada kebutuhan untuk perbaikan proses dan pengembangan dari fasilitas itu sendiri. Sementara faktor eksternalnya seperti kebijakan pemerintah, peluang ekonomi, kemajuan teknologi, dan demografi memberikan peluang sekaligus tantangan yang harus dikelola secara strategis dan juga adaptif oleh Untirta. Nah, keseluruhan elemen dari visi, misi, tujuan, sasaran, dan faktor internal maupun eksternal audit itu sudah terintegrasi dengan baik sebagai fondasi yang kuat dalam mencapai visi dari institusi di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.